Halo, assalamualaikum semuanya. Sehari bersama Ibu Guru Hermi. Nah, ini kita awali oleh Ibu Kepsek yang sedang memberikan sambutan-sambutan kepada penyuluh andalan kita ini, Bapak Yonatan Tunliu. Jadi beliau itu penyuluh pertanian. Beliau kebetulan ada waktu dan kesempatan untuk berkunjung di sekolah kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita sharing-sharing secara langsung. Di sini setelah materi selesai, kita beri kesempatan kepada siswa-siswi kita yang hebat untuk bertanya. Mereka boleh curhat tentang apapun, tentang sayur-sayuran atau apapun itu. Kita beri mereka kesempatan dan alhamdulillah ya mereka itu excited. Dan setelah semua proses yang kita lewati, kita kembali bincang-bincang santai setelah anak-anak bubar. Dan setelah bincang-bincang santai, kita langsung OTW cek kebun-kebun kita. Jadi di sekolah kita itu pekarangannya dimanfaatkan, hanya saja ada beberapa kelas yang kemarin kena gusur. Bukan gusur sih, maksudnya kita bongkar karena kita ada bantuan paving block. Jadi taman-tamannya itu ternyata kena ukuran, makanya tanamannya kita geser-geser semua. Yang masih bisa di replanting kita replanting, yang tidak bisa ya sudah kita say bye bye. Oke, lanjut. Di sini beliau memberikan arahan bahwa kekurangan kita dalam menanam itu sebenarnya yang pertama adalah media tanamnya. Jadi di sini beliau melihat semua apa yang ada di sekolah kita. Kalau misalnya kalian bertanya apa hubungannya penyuluhan pertanian dengan kegiatan di sekolah. Nah, di sekolah itu ada namanya P5. Oke, jadi kalian tahu kan kalau kurikulum Merdeka itu ada P5. Di sini P5 ada beberapa tema dan kebetulan kita ngambilnya tema wirausaha sama gaya hidup berkelanjutan. Ya, saya lagi mikir-mikir takutnya saya salah tema ini. Enggak ya. Itu sudah kesepakatan sekolah kita untuk semester ini. Nah, di sini beliau juga sharing kepada kita, lihat tanaman-tanaman kita di mana kekurangannya, kemudian di mana mungkin kesalahan kita dalam bercocok tanam. Jadi di sini dijelaskan sama-sama beliau. Sebenarnya kalau dibilang waktu sehari itu kayak terlalu singkat ya. Kita tuh kalau misalnya mau mendalami ilmu untuk lebih jelas dan lebih pahamnya lagi, kita itu bukan cuma butuh waktu beberapa jam, tapi butuh waktu yang banyak. Tapi setidaknya kita bersyukur ya, karena hari ini tuh walaupun waktunya singkat, tapi ilmu yang beliau sharing ke kita, bagikan ke kita, jadi tambahan pengetahuan lagi, dan itu sangat luar biasa. Nah, di sini beliau jelaskan kenapa tanaman bayam itu cepat berbuah. Jadi di sini juga saya bilang, oh iya, kalau misalnya saya bayam itu kalau misalnya dia sudah berbuah, saya potong lagi buahnya. Jadi nanti tuh tunas-tunasnya berkembang. Dan beliau berkata, oh iya, memang betul caranya seperti itu, iya kan. Ya, setidaknya modelan begini saya juga anak-anak yang suka-suka nanam lah. Modelan gini. Oke, lanjut. Kita masih dengar penjelasan beliau di sini. Aduh, harusnya ini kayu dipindahin sedikit soalnya ngalangin wajahnya beliau. Nah kan udah, oke, kita pindahin. Oke, ini kita ucapin terima kasih juga kepada Ibu Adra yang udah jadi videografer kita hari ini. Masya Allah, luar biasa ya. Beliau juga konten kreator, jadi kalian boleh nyari, ada akunnya di antara saya biasa ngetek akunnya. Oke lah ya, lanjut. Nah, di sini masih dengar sharing-sharing. Jadi sebenarnya itu saya fokus ada di sini buah timun sama buah tomat. Tahu kan ya mata saya yang autofokus lah kalau misalnya soal makanan. Di sini saya sempat metik dua atau tiga kalau nggak salah ya buah tomat, langsung saya makan dan itu rasanya manis. Jadi sementara sambil dengar-dengar penjelasan beliau, saya juga di sini semai-semai bibit, bukan bibit ya, biji bayam yang udah mulai tua. Nah, di sini masih lanjut. Di sini beliau juga memberikan kita arahan bahwa kohe atau kotoran hewan itu sebenarnya nggak boleh langsung digunakan kecuali dia sudah terfermentasi dengan baik. Nah, di sini yang banyak kita lakukan ya, kita tuh kayak asal ngambil-ngambil aja kotoran hewan jadi pupuk, padahal enggak. Harusnya di fermentasi dulu, didiamkan dulu sampai proses fermentasinya mantap baru boleh digunakan. Nah, lanjut ya, ini tanaman cabai di depan kelas 5 nih. Sambil dengerin arahan beliau, kalian perhatikan tangan saya tuh sambil metik-metik ya, lumayan lah ya buat stok. Buat stok kita bikin sambal atau apapun itu. Nah, Masya Allah, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Yonatan Tunliu yang sudah memberikan kita banyak ilmu hari ini. Semoga kedepannya kita bisa memanfaatkan atau merealisasikan apa-apa yang sudah beliau sampaikan, dan semoga sekolah kita makin maju, makin banyak lagi kita kerjasama dengan instansi-instansi lain
Dan di sini saya mulai metik-metik sambil masih ngobrol ya. Saya tuh kayak nggak mau rugi ya kan. Oke. Jadi sekian cerita kita tentang hari ini, hari Sabtu. Dan ingat ya, hari Senin itu hari guru. Selamat hari guru untuk semua guru-guru hebat di dunia. Thank you for watching and see you. Bye bye.